Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Nurdiana, mahasiswa dari Universitas Dr. Subandi. Saya akan melakukan role play tentang strategi pelaksanaan pasien dengan resiko bunuh diri. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Kenalkan, saya perawat Didi Nurdiana yang bertugas dinas pagi di sini mulai jam 7 sampai jam 12 siang yang akan merawat Mbak saat ini. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Bisa. Suka dipanggil Mbak Risa ya? Gimana perasaan Mbak hari ini? Biasa aja. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang di sini kurang lebih 10 menit, apakah Mbak bisa? Karena saya lihat dari hasil statusnya Mbak ada permasalahan bersama keluarga. Nanti kita ngobrol-ngobrol itu ya Mbak ya. Mbak berkenan ya? Oke. Mbak, apakah Mbak bisa menceritakan apa sih sebenarnya yang Mbak rasakan saat ini? Kenapa Mbak tampak kurang ceria? Kenapa Mbak tampak diam? Coba ceritakan sama saya, anggap saya teman Mbak sendiri ya. Saya merasa bosan dan ingin mengakhiri hidup saya. Kenapa Mbak? Mbak kan cantik. 1 bulan yang lalu, calon suami saya membatalkan pernikahan. Seperti itu, jadi ceritanya seperti itu. Mbak, apakah Mbak saat ini masih ada keinginan untuk bunuh diri? Masih. Kalau masih ada keinginan, saya akan memeriksa kamar Mbak. Jika ada benda-benda yang bisa membuat Mbak kayak obat-obatan, itu saya amankan dulu ya Mbak, supaya Mbak aman di sini ya. Baik Mbak, saya menemukan obat ini ada alkoholnya juga. Ini saya amankan dulu ya, supaya Mbak aman, tidak meminum ini ketika Mbak ada masalah. Saya amankan dulu ya. Selain masalah dengan mantan pacar Mbak, apakah ada masalah lain di keluarga Mbak? Mungkin Mbak bisa menceritakan dengan saya. Ada. Apa itu Mbak? Sebelum calon suami saya membatalkan pernikahan, ayah saya meninggal dunia. Saya turut berbelasungkawa ya Mbak ya atas meninggalnya ayahnya Mbak. Baik, saya di sini akan membantu mencarikan solusi untuk permasalahannya Mbak. Ya. Sebenarnya biasanya Mbak itu melakukan apa saat di rumah ketika ada masalah? Mbak suka hobinya, suka apa? Sebelum saya merasa bosan dengan permasalahan hidup ini, saya biasanya bernyanyi, karena itu memang hobi saya. Wah, hebat sekali. Itu bagus sekali. Bagaimana kalau misalkan menyanyi lagu, kita masukkan ke jadwal kegiatan rutin Mbak? Ya, kita buatkan jadwal ya. Ini saya buatkan jadwal nyanyi, bisa dilakukan 5 kali sehari. Atau misalkan Mbak lagi masalahnya agak berat, keinget terus, Mbak bisa melakukannya lebih dari itu. Ya, gitu ya. Oke, tetap semangat. Baiklah Mbak, karena waktunya sudah habis. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita ngobrol-ngobrol ini Mbak? Lumayan. Lumayan. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu.
jika ada masalah Mbak harus gimana? Coba Mbak ceritakan tadi. Saya harus melakukan hal positif, misalnya melakukan hobi saya, yaitu bernyanyi. Wah, hebat sekali. Mbak masih ingat dengan apa yang kita bicarakan tadi ya Mbak. Jadi kalau Mbak merasa bosan, merasa sepi, Mbak bisa melakukan kegiatan yang positif dengan menyanyi ya Mbak ya. Karena suaranya Mbak benar-benar bagus. Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi? Apakah Mbak bersedia? Kita ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Besok saya kesini jam berapa enaknya ya? Jam 9 aja ya? Baik, besok saya kesini jam 9. Nanti waktunya 5-10 menit aja ya. Oke. Selamat pagi Mbak. Apakah masih ingat dengan saya Mbak? Siapa nama saya Mbak? Kak Didi. Wah, hebat sekali. Mbak masih ingat. Terima kasih ya. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah sudah lebih enak? Lumayan. Apakah Mbak masih ingat tentang apa yang kita bicarakan kemarin? Masih. Apa sudah dilakukan kegiatan kemarin? Sedikit. Oh, Mbak udah melakukan menyanyi berapa kali kemarin? 1 kali. Oh ya nggak apa-apa. Tapi sudah lebih lega kan ya dengan melakukan menyanyi itu ya? Oke, sesuai dengan jadwal kita kemarin, hari ini saya akan menambahin mengenai cara mengatasi masalah Mbak. Kita akan menggali potensi dari Mbak itu sendiri selain hobi menyanyinya yang biasa Mbak lakukan bersama keluarga maupun dengan teman-teman sekitar Mbak. Bagaimana kalau kita melakukan pembicaraan atau bincang-bincang di sini aja Mbak? Mbak mau? 5 menit ya. Oke. Mbak, setelah kegiatan bernyanyi sudah Mbak lakukan kemarin 1 kali, coba Mbak ingat-ingat lagi hal apa yang Mbak miliki. Maksudnya Mbak biasanya melakukan apa bersama keluarga atau teman-teman sekitar supaya tidak bosan, supaya Mbak merasa tidak kesepian. Biasanya Mbak melakukan apa? Biasanya di hari weekend saya melakukan senam. Wah, Mbak suka senam. Wah, itu bagus sekali. Selain untuk menyegarkan tubuh kita, pikiran kita juga akan fresh. Ya. Oke. Nanti gimana kalau senam kita masukkan jadwal rutin harian setelah kegiatan menyanyi? Gimana Mbak? Apakah Mbak setuju? Oke. Senamnya mau dilakukan berapa kali dalam sehari? Mau 2 kali atau 1 kali? 2 kali. Oke, jadi kita tulis dulu ya. Untuk kegiatan senam kita lakukan 2 kali sehari, dilakukan pagi dan sore ya. Oke. Baik, karena waktunya sudah habis 5 menit. Bagaimana perasaan Mbak setelah berbincang-bincang dengan saya? Lebih tenang.
Coba ceritakan apa saja sih tadi yang kita bahas untuk mengurangi rasa bosan dan perasaan ingin bunuh dirinya. Selain rutin melakukan kegiatan positif dengan bernyanyi, saya harus melakukan semua yang biasanya memang saya lakukan. Wah, hebat, keren sekali. Baik, jika nanti masih ada perasaan untuk melakukan percobaan bunuh diri, Mbak bisa melakukan kegiatan rutin itu ya. Menyanyinya bisa dilakukan 5 kali per hari, lebih intens lagi, dan senamnya bisa dilakukan pagi sama sore harinya supaya pikirannya Mbak tenang, badannya juga sehat. Oke? Mbak, bagaimana kalau besok kita bertemu lagi di sini? Apakah Mbak bersedia? Mau jam berapa? Jam 8 atau jam 9? Seperti biasanya. Oke, jam 9 ya. Besok kita akan membahas tentang harapan dan masa depan Mbak ya. Oke, tetap semangat. I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Apakah masih ingat dengan saya? masih. Alhamdulillah. Gimana? Kemarin Mbak sudah melakukan hal apa aja yang kita sudah rutinkan ke jadwal harian Mbak? Senam dan bernyanyi. Wah, keren, hebat sekali. Sesuai dengan jadwal kita kemarin, bagaimana kalau kita hari ini membahas tentang harapan dan masa depan Mbak? Ya, Ya, ingin gimana? Di sini aja? Baik, kita lakukan di sini 10 menit ya. Oke. Coba Mbak lakukan kegiatan menyanyi. Saya pengen mendengar suaranya Mbak yang merdu. Coba sedikit aja. singkat aja tapi ya. Oke. Doraemon kucing langka bisa bikin saya ketawa. Mau lebih dari suka, emang kalian punya apa? Wah, tepuk tangan. Merdu sekali suaranya Mbak. Kemarin sudah senam apa belum? Sudah. Oke. Sip ya. Sesuai dengan janji kita kemarin, di sini sekarang akan membahas tentang harapan dan masa depan Mbak. Mbak kan umurnya masih 18 tahun, Mbak juga cantik. Kalau boleh tahu, Mbak kepingin sekali kedepannya seperti apa? Apakah Mbak punya cita-cita apa kayak gitu? Harapan saya nanti ke depannya ingin hidup lebih tenang, bahagia, dan bisa mewujudkan cita-cita saya sebagai guru. Wah, Mbak cita-citanya jadi guru. Wah, hebat sekali. Guru itu sangat berjasa bagi kita semua. Guru membekali ilmu supaya siswa-siswanya menjadi pandai. Ya, jadi Mbak tetap semangat, pasti bisa untuk menjadi seorang guru. Kalau menjadi guru itu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan, Mbak? Coba apakah untuk mencapai cita-cita Mbak sebagai guru kita harus ngapain? Ya harus benar-benar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, Oke. harus fokus, harus bisa lebih mengendalikan diri agar benar-benar tercapai. Oke, selain itu juga Mbak juga harus
baca buku ya, terutama yang Mbak sukai. Pengen jadi guru apa? Matematika. Oke, kalau pengen jadi guru matematika Mbak harus lebih belajar membaca tentang matematika ya. Baik, kalau itu bagaimana kalau belajar membaca dalam hal matematika ini kita masukkan ke jadwal harian Mbak. Jadi Mbak nanti nggak memikirkan hal-hal yang negatif lagi. Kalau Mbak udah bosan, pikiran sedih, selain menyanyi, selain senam, Mbak bisa belajar matematika. Nanti saya bawakan buku biar Mbak bisa melakukan kegiatan ini. Ya, mau belajar berapa kali dalam sehari? Gimana kalau 2 kali? Oke. 2 kali saya jadwalkan ya Mbak ya. Saya jadwalkan 2 kali untuk belajar jam 11 sama jam 18 ya. Oke. Baiklah Mbak, karena waktunya sudah habis. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang-bincang tadi? Sudah enakan. Baik, coba Mbak ceritakan lagi apa sih yang kita bicarakan tadi? Apakah Mbak masih ingat? Masih. Coba ceritakan Mbak. Menambah kegiatan saya dengan belajar agar harapan dan cita-cita saya benar-benar terwujud. Oke, hebat sekali, hebat sekali. Karena cita-citanya Mbak sebagai guru itu adalah sangat mulia. Jadi Mbak harus tetap semangat. Jadwal belajarnya nanti Mbak bisa lakukan jam 11 sampai jam 18. Ya, baik. Besok bagaimana kalau kita berbincang-bincang lagi membahas tentang kegiatan lain selain membaca atau belajar yang tujuannya untuk supaya cita-citanya Mbak sebagai guru bisa terlaksana. Gimana Mbak? Oke, besok kita bertemu di sini aja. Oke, jam berapa? Jam 8 atau jam 9? Jam 9 aja kayak ini ya? Oke, tetap semangat. Will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Selamat pagi Mbak. Pagi. Gimana perasaannya hari ini? Sepertinya sudah ceria ini. Ya, lumayan lah. Masih ingat kan sama saya? Masih. Oke, makasih ya sudah ingat ya. Kemarin kegiatan Mbak apa aja yang Mbak lakukan yang sudah kita bahas tentang kemarin itu? Menambah kegiatan belajar. Sebelumnya kan sudah bernyanyi, senam, dan kemarin juga nambah kegiatan belajar. Pintar sekali, Mbak masih ingat. Wah, saya jadi suka kalau kayak gini. Baik, sesuai dengan janji kita kemarin, kita di sini kan mau membahas tentang kegiatan atau cara untuk mencapai cita-cita itu. Nanti kita masukkan kegiatan lagi. Kita lakukan di sini ya, kita bincang-bincangnya di sini. Bisa. Oke, 10 menit aja ya. Baik Mbak, tadi Mbak sudah menjelaskan tentang kegiatan yang kemarin Mbak sudah lakukan, yaitu sudah bisa menyanyi, sudah bisa melakukan senam, terus belajar matematika juga. Saya mau tanya nih, sebenarnya untuk mencapai cita-cita Mbak sebagai guru itu selain kegiatan belajar itu apa saja yang bisa Mbak lakukan? Ya, dalam belajar itu kita harus rajin-rajin merangkum mata pelajaran ya. Wah, ya Dan benar. juga nggak lupa usaha dan doanya. Wah, benar sekali. Wah, itu benar-benar Mbaknya itu udah cantik, keren, dan pastinya pintar.
Baik, itu tadi kita masukkan jadwal harian kegiatan rutin Mbak ya. Jadi selain belajar matematika, Mbak juga harus merangkum hasil bacaannya tadi ya. Kita masukkan jadwal harian kegiatan Mbak. Jadi kalau misalkan Mbak merasa sedih atau bosan, Mbak harus ingat cita-citanya Mbak sangat bagus, sangat mulia, yaitu sebagai seorang guru ya. Jauhkan pikiran-pikiran negatif dari diri Mbak supaya cita-citanya Mbak segera tercapai. Oke? Oke. Baiklah Mbak, karena waktunya sudah habis, ini bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah sudah mulai tenang. Oh, alhamdulillah, saya senang sekali. Coba Mbak ceritakan, hari ini kita membahas tentang apa aja? Membahas tentang lebih sering untuk merangkum apa yang saya baca. Oke, jadi saya ini ya, apa itu rangkum ya. Kita tadi membahas tentang yang kemarin itu sudah belajar membaca tentang materi matematika karena Mbak ingin jadi guru matematika. Hari ini merangkum dari bacaan itu sendiri, terus jangan lupa berdoa sama apa ya. Baik, bagaimana kalau besok saya kesini lagi untuk membahas tentang atau mengevaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin? Boleh. Besok saya kesini jam berapa enaknya? Jam 9? Seperti biasanya. Oke, besok saya kesini jam 9, 10 menit ya Mbak ya. Iya. Oke. Where the moon and water meet, somewhere close to harmony. When the world is sound asleep, something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take, something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making moves. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Halo, selamat pagi Mbak. Wah, saya senang sekali Mbaknya sudah makin ceria, kelihatan makin cantik ini. Mbak masih ingat kan sama saya? Masih dong. Oh ya, alhamdulillah. Gimana kemarin sudah melakukan apa aja ini? Sudah bernyanyi masih tetap, Oke. senam, belajar, dan juga semakin rajin untuk merangkum. Oke, sip. Sesuai dengan kontrak kita sekarang mau ngobrol-ngobrol tentang evaluasi hasil yang kemarin kita lakukan ya. 10 menit aja ya di sini. Ini oke. Mbak, apakah Mbak sudah melakukan kegiatan yang kemarin kita lakukan kayak menyanyi, senam, membaca buku dan merangkum? Ya, sudah. Oh, bagus sekali. Jadi Mbak sudah melakukan sesuai jadwal yang kita buat ya? Ya. Oke. Apakah di benak Mbak masih ada perasaan ingin mengakhiri hidup Mbak? Sudah enggak sih? Itu keren tuh, itu namanya Mbak itu benar-benar wanita yang hebat. Ya, Mbak itu sudah cantik, harus tetap semangat ya. Laki-laki kan nggak hanya cuma satu ya. Mbak harus tetap semangat memperjuangkan untuk cita-cita Mbak untuk kedepannya supaya bisa menjadi orang yang berguna dan lebih sukses lagi. Ya. Wah, saya itu benar-benar senang sekali sebagai perawat yang merawat Mbak. Akhirnya Mbak bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bisa Mbak lakukan selama di sini. Dan pastinya Mbak akan bisa segera berkumpul bersama keluarga dan teman-teman terdekat Mbak. Ya, saran saya jangan lupa Mbak lakukan kegiatan-kegiatan itu sesuai jadwal dan tetap semangat, tetap berdoa, berusaha. Pasti Allah akan membantu kita untuk memberikan jalan yang baik dan terang. Oke? Sip.
Baik Mbak, karena waktunya sudah habis, bagaimana perasaan Mbak setelah kita melakukan evaluasi kegiatan Mbak hari ini? Senang dan mulai tambah tenang. Oke, coba Mbak ceritakan lagi apa sih yang kita bicarakan tadi? Untuk lebih semangat lagi, agar bisa hidup lebih tenang dan mencapai cita-cita saya. Oke, jangan lupa tadi ya untuk menyanyi tetap dilakukan karena suaranya Mbak juga merdu. Terus untuk belajar membaca itu juga tetap dilakukan, merampung, berdoa, berusaha tetap dijalankan semuanya Mbak ya. Baik Mbak, karena ini sudah pertemuan kita yang kelima dan saya lihat, saya evaluasi Mbak sudah benar-benar menjadi orang yang lebih ceria, sudah tidak ada pikiran untuk bunuh diri lagi dan sudah bisa melakukan kegiatan positif lagi. Saya berdoa mudah-mudahan Mbak kedepannya tetap ingat apa yang kita lakukan 5 hari ini dan tetap dijalankan kegiatan-kegiatannya, tetap semangat, mudah-mudahan hidup Mbak menjadi lebih bahagia ya. Terima kasih, mudah-mudahan Mbak tetap sehat. Assalamualaikum. Salam. Sekian roleplay kami tentang strategi pelaksanaan pada pasien dengan resiko bunuh diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan peran kita yang masih banyak kekurangan, dan terima kasih atas segala dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.